Hai semuanya, perkenalkan saya Rafa Afrazahirah dengan NIM 23041300099. Di sini saya akan mereview artikel yang membahas tentang implementasi kriptografi. Artikel ini berjudul Implementasi Kriptografi AS dan Steganografi untuk Keamanan Data Customer dan Transaksi di PT Guna Bangun Jaya Lemkra yang ditulis oleh Saudara Agus Nurrohim. Objek studi dalam artikel ini adalah PT Guna Bangun Jaya yang merupakan perusahaan bahan bangunan yang sedang tumbuh pesat. Selain bertumbuhnya jumlah pelanggan yang pesat, PT ini juga mengalami kenaikan volume transaksi. Namun, masalah utama yang menjadikan PT Guna Bangun Jaya dijadikan objek studi adalah polosnya keamanan pada data internal perusahaan, yang tidak hanya berupa data identitas pelanggan, melainkan juga pada data transaksi. Polosnya keamanan pada perusahaan ini sudah dibuktikan oleh penulis dan diperkuat dengan kutipan oleh Hidayat pada tahun 2023, Laita pada tahun 2025, dan Najwa pada tahun 2024. Secara ringkas, inti latar belakang ditulisnya artikel ini adalah volume data pelanggan dan jumlah transaksi yang meningkat tajam. Tidak adanya enkripsi pada data. Jadi, data yang dikirim dan disimpan masih dalam bentuk teks asli atau plain text, serta rentannya pencurian data yang bisa merusak reputasi dan kerugian finansial perusahaan. Oleh karena itu, penulis mengusulkan solusi yang ditawarkan yaitu implementasi kriptografi AS dan steganografi. Konsep yang dibuat yaitu keamanan berlapis. Data dikunci menggunakan algoritma AES128 dengan mode CBC, data diubah menjadi kode acak. Yang kedua, data disembunyikan. Menggunakan teknik LSB, data yang sudah dikunci disisipkan ke dalam gambar e-stamp atau stempel digital. Selanjutnya, kita akan membahas tentang metodologi yang digunakan. Kita akan bahas dari sisi arsitektur, algoritma, hingga data flow-nya. Penelitian ini menggunakan arsitektur client-server dengan pendekatan web-based application. Algoritma utama yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yang berjalan berurutan. Yang pertama yaitu kriptografi AES128 dengan mode CBC, dan yang kedua yaitu steganografi menggunakan LSB atau least significant bit. Alur kerja sistem dibagi menjadi dua, yaitu dari sisi pengirim dan sisi penerima. Dari sisi pengirim, sales menginputkan data pesanan lalu di-convert menjadi plain text JSON. Lalu dari sisi penerima, admin mendownload atau membuka gambar stempel dari server. Lalu yang terakhir, metrik pengujian, di mana dibagi menjadi tiga, avalanche effect, PSNR, dan time complexity. Lalu kita akan membahas hasil dan pembahasan, di mana penulis menguji fitur-fitur utama dengan metode black box testing. Semuanya berstatus berhasil membuktikan sistem stabil dan tidak crash saat menjalankan algoritma kriptografi yang berat, dan menjelaskan alur bahwa sales melakukan enkripsi dan admin atau SPF melakukan deskripsi atau verifikasi, di mana kita juga menganalisis kualitas citra dan performanya. Kualitas citra dibahas mengukur seberapa samar data disembunyikan menggunakan parameter PSNR dan MSI. Dan analisis kinerja trade-off antara keamanan dengan kecepatan dan penyimpanannya. Serta penulis menganalisis apakah sistem ini tahan terhadap ancaman siber standar atau tidak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa metode kriptosteganografi terbukti efektif mengamankan data vital PT Lemkra tanpa mengganggu alur kerja. Sistem ini berhasil menyembunyikan data rahasia di dalam stempel digital dengan kualitas visual hampir sempurna sehingga tidak terdeteksi mata, serta memiliki performa cepat rata-rata 5 detik. Prototipe ini menjadi solusi keamanan tervalidasi yang siap diimplementasikan secara nyata di lingkungan perusahaan. Kurang lebihnya itu tadi review tentang artikel ini. Terima kasih.